Oke. Ini mau dibuka dulu sama Kak Iva atau langsung? Boleh langsung aja. Ya, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat malam anak-anakku semuanya, adik-adik peserta Bimbel SNPDB Ainun Habibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya malam hari ini karena malam hari ini eh, apa namanya belajar bareng tentang kepribadian yang mungkin di dalam kelas ya tidak dipelajari seperti itu. Tapi dalam keseharian kepribadian itu sangat erat hubungannya dengan kita semuanya. Baik, hmm, Kak Nur akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, adik-adik? Sudah. Sudah. Sudah ya. Kak Nur, apa namanya, prolog sebentar tentang kepribadian. Ini salah satu materi SNPDP yang mungkin sangat sangatlah mudah ya, adik-adik ya. Karena adik-adik tinggal apa namanya bisa menentukan mana jawaban yang paling baik di antara pilihan yang lain. Jadi kepribadian itu nanti habis ini ya, Kak Nur akan kasih materi, kita coba menjelajah 5 soal yang kemarin dipakai dalam open house. Adik-adik ada yang ikut open house, Man ICP? Ada? Ada tidak yang kemarin ikut open house di Man ICP? Nggak ada ya? Oke, ini gambarannya ya. Yang pertama, jika diberikan tugas sekolah yang berat oleh guru, maka saya titik-titik. A. Jujur mengatakan pada guru tugasnya terlalu berat. B. Meminta keringanan. C. Meminta teman membantu. D. Berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Dan E. Menolak dan berterus terang tugasnya terlalu berat. Jawabannya apa adik-adik? Halo? Bisa lewat chat ya adik-adik ya. Kalau terkendala dengan ini Zoom. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Jawabannya ini ya. D ya, berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya. Dalam menjawab soal atau materi kepribadian, ini adik-adik harus siap dan bisa meneliti ya, mana jawaban yang paling terbaik di antara yang lainnya. Suara Kak Nur sudah terdengarkan? Adik-adik, jelas ya? Oke. Kok nggak ada suaranya ini? Mana? Sudah, beneran. Ya, dengar ya, aman ya? Oke, Dede. Ya, ada yang mau bantu jawab apa namanya jawab dan baca mungkin biar suasananya hidup. Oke, sepertinya ini ya sambil istirahat ya adik-adik ya karena 2 jam tadi ya mungkin kecapean. Oke, yang kedua Iya. organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah titik-titik.
A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Dan dipastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Dan E. Perlu membeberkan masalah kepada seluruh jajaran organisasi. Kira-kira jawabannya apa, adik-adik? Jawaban yang terbaik? Jawaban terbaik adalah A. Ya, saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. Jadi orang yang punya kepribadian baik ya tidak lantas atau menyalahkan orang lain ya, tidak membeberkan masalah. Kalau bisa ditangani sendiri seperti itu secara mandiri. Seperti ini juga ya soal nomor Kak, 1. maaf Kak, itu Ya. soalnya nggak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Apakah saya salah share? Ini terlalu kecil atau gimana? Udah kelihatan. Oh, sudah. Dari tadi ya, nggak kelihatan. Baru Ya, oh gitu. Oke, ini Kak Nur apa namanya? Perbesar ya, Kak Nur ulangi. Dari yang satu ini, kenapa jawabannya apa namanya? D, berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya karena jika orang tersebut punya kepribadian yang baik, ya tidak akan mengeluh, tidak akan mudah apa namanya putus ya, putus asa atau putus harapan seperti itu. Harus mengerjakan dengan sebaik-baiknya walaupun itu berat. Jadi semuanya itu bisa disiasati, bisa dilakukan asal mau mencoba seperti itu. Kemudian yang kedua juga jawabannya itu A. Mengapa? Karena ketika ada permasalahan internal seputar manajemen, ya, kalau bisa diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan baik, ya. Jadi tidak mencari siapa yang salah atau mengkambing hitamkan orang lain atau bahkan menyalahkan seperti itu. Oke, untuk yang ketiga, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Habis ini Kak Nur kasih materi. Ini biar adik-adik tahu gambarannya. Yang ketiga, saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah apa? Jawabannya A. Merasa sangat kecewa. B. Mencoba mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. C. Merasa kecewa, tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut. D. Bersikeras memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya. E. Membiarkan saja. Apa jawabannya yang terbaik? Oke, benar sekali ya. B. Jadi kalau ada suatu apa namanya kejadian nih, usulan kita ya tidak diterima, berarti kita harus mencari alternatif usulan lain. Tidak lantas apa namanya kecewa, ya kecewa pasti ya, tapi itu nomor 2. Tapi yang nomor 1 ya kita harus solutif ya, mencari solusi-solusi lain. Yang keempat, jika dalam suatu rapat, rekan kantor memiliki pendapat yang berbeda, padahal Andalah yang menjadi pimpinan rapat. Maka, yuk kalau ada pendapatnya berbeda, maka harus bagaimana? Jika punya kepribadian yang baik, teguh mempertahankan pendapat atau beda pendapat bukanlah masalah serius atau saya pertimbangkan pendapat tersebut melihat dulu siapa dia ya siapa yang ngomong siapa yang usul dan tidak mempedulikan pendapat itu jadi bagaimana tindakan seorang pemimpin dari jawaban ini apa yang paling benar. Oke, benar sekali ya.
C. Saya pertimbangkan pendapat tersebut. Terus kemudian nomor 5. Dalam melakukan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya titik-titik A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Dan E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan selalu diperlukan. Kira-kira apa jawabannya? Ya. Ya. D. D yang jawab D. Ada yang berbeda? Ya. Oke, ada yang mulai berbeda ya. Jawabannya A. Kenapa? Ada yang jawab D. Kenapa? Zafira Kirana jawab apa? A ya. Kenapa? Ada yang mau menyuarakan pendapat? Jadi dalam soal kepribadian itu sebenarnya tidak ada yang salah dan apa namanya semuanya itu ada nilai-nilainya. Cuman kalau kita menjawabnya yang paling maksimal, paling baik itu insya Allah ya akan nilainya full atau maksimal. Ya, jawabannya A ya, paling tepat ya. Walaupun itu tugas sudah dipercayakan, tapi kita juga tidak lantas mengambil keputusan sendiri seperti itu. Ini. Nanti juga ada bentuk yang setuju, tidak setuju, kurang setuju. Misalnya ya, jika saya terlambat ke sekolah, maka saya izin guru piket atau izin mau masuk. Jawabannya adalah A, kurang setuju, B, tidak setuju, C, sangat tidak setuju, B, E, A, B, C, D, D, sangat setuju. Kira-kira jawabannya apa kalau bentuknya itu? Dedek. Jadi kalian nanti menilai sikap itu kalau ada yang terlambat itu terus meminta izin kepada guru piket atau guru yang mengajar. Itu benar apa enggak? Setuju apa enggak? Atau tidak setuju, kurang setuju, dan lain sebagainya. Itu kalian disuruh menilai ya sikapnya itu gimana. Kalau kalian jawabnya sangat setuju atau jawabnya setuju, di antara setuju sama sangat setuju, kalian ambil yang sangat setuju karena itu nilainya akan maksimal. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi soal ya. Ini saya share screen lagi. Apakah sudah terlihat adik-adik? Sudah. Oke, kepribadian atau personality. Tadi sudah mempelajari bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya personality. Kadang kan kita mendengar ya, personality orang tersebut bagaimana atau kepribadian orang tersebut bagaimana. Jadi kepribadian itu keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Atau definisi lainnya, keseluruhan karakteristik. Karakteristik tahu ya, karakteristik itu karakter atau sikap, sifat, dan perilaku yang unik pada setiap individu. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Karena kita itu masing-masing punya sikap yang berbeda-beda ya. Karena otak kita kan beda ya antara satu sama yang lain. Kita aja kalau walaupun dalam satu kandungan gitu ya,
dilahirkan dalam satu ibu gitu ya. Itu kita punya pemikiran yang berbeda-beda, punya sikap yang berbeda-beda, punya cara ngomong yang berbeda-beda, punya pembawaan yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda, punya cara berjalan yang berbeda ya. Meskipun itu kembar ya, kembar pun juga ada perbedaan. Itulah yang namanya kepribadian atau personality. Jadi keseluruhan. Itu ya adik-adik ya. Di sini adakah kepribadian atau personality yang orangnya rajin, semangat, ada nggak? Terus banyak ngomong gitu kan, terus cerewet, atau sifat-sifat yang lainnya, atau menyenangkan. Tuh, pasti ada ya, dan masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Seperti itu. Kenapa tes ini masuk ke dalam subtes SNPDB? Karena ini sangat penting ya. Pasti ya dalam dunia pendidikan ataupun dunia pekerjaan pasti ada yang namanya tes kepribadian, terus tes psikotes seperti itu ya, tes kejiwaan dan lain-lain. Karena kita itu selain dalam sekolah atau dalam dunia pekerjaan itu selain mencari orang-orang yang ahli di bidangnya juga orang tersebut sehat secara mental gitu ya. Nggak hanya sehat fisik tapi sehat mentalnya atau jiwanya. Seperti itu. Semoga adik-adik di sini itu selain pintar juga sehat secara psikis ya, secara jiwanya, sehat lahir batin seperti itu. Aspek utamanya apa saja? Ini ada 4, fisik, psikologis, sosial, emosi. Fisik itu kelihatan dari penampilan dan postur, ekspresi wajah. Kadang ada wajahnya yang cemberut, ya, ada yang garang, ada yang menyeramkan. Tapi ternyata wajah seram, hatinya Hello Kitty, ada juga ya, adik-adik ya. Kemudian yang kedua psikologis, ya, menyangkut apa itu pikiran, perasaan, motivasi. Kemudian sosial, sosial itu hubungan ya antara makhluk satu dengan makhluk lainnya, manusia satu dengan manusia lainnya, gitu. Oke, yang keempat emosi, perasaan, reaksi, terus bagaimana cara mengontrol emosi dan lain-lain. Semuanya pasti punya emosi kan ya, tinggal emosinya positif apa negatif seperti itu. Next, kita lanjut karakteristik kepribadian. Sifat-sifatnya ada 7 ya. Tapi ini juga ini untuk pengetahuan aja ya buat adik-adik ya. Stabilitas atau konsistensi dalam perilaku dan emosi atau keistiqomahan. Jadi orang bisa dicap, oh itu punya kepribadian baik jika punya stabilitas atau konsistensi dalam sikap dan perilaku dan emosinya. Yang kedua kemandirian, kemampuan mengambil keputusan. Terus kreativitas, kemampuan berpikir dan berinovasi. Empati, kemampuan memahami perasaan orang lain. Yang kelima, kedisiplinan, ya, mampu mengontrol diri. 6, kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menginspirasi. Dan ketujuh, kemampuan beradaptasi, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Jadi kalau seseorang sudah ada ketujuh ini atau ada beberapa dari ini, pasti orang mudah menilai nih. Oh, orang ini seringnya ya konsisten dalam percaya diri, kemudian tidak mudah putus asa, kemudian rajin. Itu akan menimbulkan karakter dalam kepribadiannya. Oh, berarti anak itu motivasi belajarnya tinggi. Itu ya, adik-adik ya. Terus kemudian ada teman atau orang yang ketika ada temannya susah ya, dia ikut sedih,
takut, memahami perasaan temannya yang lagi susah atau lagi sedih. Itu berarti punya rasa empati, ya. Jadi orang itu mudah peka. Kan kadang ada orang yang tidak mudah peka ya, cuek terhadap seseorang. Jadi ini adik-adik karakter-karakter yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Ya, lebih menonjol yang mana gitu ya. Mungkin kalau adik-adik sudah bisa ketujuh ini, insya Allah ya pribadinya tidak diragukan lagi. Insya Allah pribadinya baik. Kalau dalam pelajaran ya eh, punya akhlak yang baik, pelajaran Islam ya, punya akhlak yang baik gitu. Jadi kepribadian itu seperti itu, seperti itu. Nih, kita berbicara dengan ini ya, apa namanya? Big Five personality. Apa itu Big Five personality? Jadi tes kepribadian yang disusun dan dicetuskan oleh Oliver P. John. Juga ada tes-tesnya ya, adik-adik ya. Kalau di tes SNPDP ini adik-adik siap-siap baca soal cepat dengan waktu durasi yang sebentar atau tidak lama. Karena tes ini juga membutuhkan kejelian dan kecepatan juga kalian dalam berpikir. Itu ya, adik-adik ya. Oke, di dalamnya ada 5 dimensi yang diteskan. Ada tentang interaksi sosial, pengelolaan emosi, rasa empati, motivasi berprestasi, keterbukaan. Jadi tadi ada soal-soal yang selain yang disebutkan ini ya, tentang tanggung jawab, bagaimana menjadi seorang pemimpin, tanggung jawab bagaimana menjadi seorang siswa, kalau dikasih tugas itu sudah apa namanya harus siap ya dengan segala risikonya walaupun itu berat dikerjakan. Ada juga yang tentang selain tanggung jawab, selain disiplin, percaya diri, terus kejujuran ya, ada amanah tadi ya. Nanti setelah ini ada contoh-contoh soal yang banyak ya, adik-adik insya Allah. Gitu ya, ini hanya apa namanya dimensinya ya, dimensinya interaksi ya bagaimana cara berhubungan dengan orang lain ya, satu sama lain, terus bagaimana cara mengelola emosi, empati tadi juga disebut disebutkan dalam karakter kepribadian. Kira-kira kayaknya adik-adik bisa memahami ya mengenai ini ya. Nggak usah Kak Nur apa namanya sebutkan secara rinci nanti malah apa ya waktunya terbuang ya, Dek ya. Oke, interaksi sosial. Di sini ada yang punya interaksi sosial yang tinggi dan yang rendah. Yang tinggi itu bagaimana ya? Itu lebih mudah dalam bersosial dan memiliki energi yang cukup banyak untuk dikeluarkan ketika berada dalam situasi sosial. Ini contohnya kalau ada teman yang malu, kalian ajak ngobrol atau ada teman yang baru ya kalian ajak kenalan atau orang yang tidak dikenal kalian ajak ngobrol seperti itu ya. Jadi kalian itu punya daya energi yang lebih ya. Tuh, itu yang tinggi ya. Namun ada juga yang rendah. Yang rendah itu seperti introvert gitu ya. Itu malas, bukan malas ya, seperti ya kayak apa ya, cenderung menghemat dan mempunyai energi yang rendah. Ya hampir kayak malas ya, kayak magar gitulah ya. Nah, mungkin dia tipenya yang tidak suka banyak omong. Kalau yang interaksi sosialnya tinggi itu suka ngomong gitu ya. Itu. Ini terus pengelolaan emosi juga ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu ya, adik-adik ya, ada yang kalau yang tinggi emosinya stabil. Walaupun ada permasalahan dalam hidupnya atau apa ya tantangan dalam hidupnya itu suasana emosi hatinya itu stabil, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa atau tidak mudah khawatir, ya selalu percaya diri, cenderung optimis. Sedangkan dengan skor yang rendah
itu sebaliknya ya, sulit mengontrol, tidak aman, tidak percaya diri, dan cenderung pesimis. Jadi bisa membedakan ya orang-orang yang punya orang-orang yang punya emosi, pengelolaan emosi yang baik itu yang tinggi dan yang rendah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga tentang greediness, rasa empati, yaitu individu ini dibagi dua juga ya, yang tinggi dan rendah. Kalau yang tinggi ini cenderung mudah dalam bekerja sama dengan orang lain, senang membantu orang lain dan mempunyai empati yang tinggi. Kalau ada kerja kelompok, walaupun teman yang dalam kelompok itu kalian tidak senangi, kalian itu tetap profesional, mau bekerja sama. Karena itu tim. Kalau tim ya menurunkan ego, menyampingkan ego ya, walaupun tidak senang atau lagi musuhan sama temannya. Tapi kalau punya rasa empati yang tinggi, karena itu kerja tim ya, harus profesional. Tidak menuruti egonya masing-masing. Sementara individu dengan skor rendah itu sebaliknya ya, itu cenderung lebih kompetitif dalam menghadapi orang lain. Ya, tidak dapat bekerja sama, bahkan bisa melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain tanpa masalah. Seperti itu. Oke, yang keempat, motivasi berprestasi. Ini adik-adik udah ngantuk ya? Bentar lagi ya, kita sampai 8:30 ya. Masih kuat ya adik-adik ya? Yang ngantuk bisa cuci muka, Ya bisa wudhu, masih kuat. bisa sambil ngopi, bikin kopi gitu ya. Oke, Kak Nur mungkin percepat lagi ya. Motivasi berprestasi, ini seperti kalian ya. Itu berarti kalian punya motivasi yang tinggi. Kalau punya motivasi yang rendah, mungkin ya kegiatannya kurang terstruktur, kurang terorganisir, terus sering menunda-nunda tugas, terus dan melewatkan waktu yang sudah apa ya, yang sudah apa namanya, dibatasi ya, seperti itu. Openness, keterbukaan. Ini kalian ini zaman generasi Z yang biasanya pemikirannya itu terbuka ya, enggak yang kolot atau yang susah dibilangin. Kalian tuh terbuka mau belajar walaupun lewat Zoom atau lewat online, karena kan dunia digital selalu berubah-ubah ya, selalu maju, semakin canggih ya, pemikirannya selalu terbuka, tidak yang ya kalau belajar ya harus ketemu dengan gurunya, yang enggak harus seperti itu ya, karena sekarang kita harus pandai-pandai apa namanya, mengambil apa namanya, teknologi yang sudah canggih ini ya, mengambil manfaatnya dengan kegiatan yang positif seperti itu. Oke, selanjutnya ini contoh-contoh ya. Kalau orang yang punya interaksi sosial yang tinggi ya senang bergaul, menambah teman baru, terus senang memulai pembicaraan, menyenangi acara bepergian bersama-sama teman-teman. Tapi kalau yang punya interaksi sosial yang rendah atau introvert itu malu ya dalam memulai keakraban. Kalau nggak disuruh ngomong, nggak mau ngomong. Kemudian senang menyendiri, belajar sendiri, asik dengan dunianya, dan menahan diri gitu ya. Kalau nggak diminta ngomong, nggak mau ngomong. Kurang banyak bicara, itu ya. Ini juga nggak ada salahnya yang punya interaksi sosial tinggi dan rendah. Akan tetapi kalau kalian apa namanya pengen jadi kepribadi yang lebih baik lagi, punya kepribadian yang lebih baik lagi ya upgrade diri dengan cara apa ya? Dengan cara bergaul, memulai pembicaraan. Kalau kita nggak mencoba ya kita akan menjadi apa namanya, pribadi yang pemalu seperti itu. Terus selanjutnya, ya. Terus selanjutnya untuk pengelolaan emosi ini juga ya, orang yang punya kepribadian baik itu bisa mengendalikan gejolak emosi yang berlebihan, sabar ya, tidak mudah apa namanya,
terbawa emosi ya, tetap sabar dalam keadaan yang genting atau yang mendesak dan lain sebagainya. Oke, langsung dilanjut aja ya. Ini insya Allah kalian bisa membeda-bedakannya. Selanjutnya Kak Nur share lagi soal-soal. Kalian persiapkan diri ya. Nanti Kak Nur suruh baca. Siap ya? Ya, Baca dan sekalian kalian jawab. Sudah kelihatan? Sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, yuk. Kalau nggak ada, soal nomor 1. Silahkan. Siapa yang mau baca ini? Dari MTSN 2 Pemalang. Kak, maaf, itu Ya, belum Kak. kelihatan. Oh, belum kelihatan. Masih belum kelihatan. Iya, Yang ini tadi sudah. Yang ini tadi udah belum ya? Sudah berjalan 3 pekan. Ini belum ya? Sudah kelihatan belum? Halo? Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, yuk. Siapa yang mau baca? Nanti kalau sudah paham, berarti kalian sudah ini ya, paham, mulai paham ini ya, soal-soalnya. Yuk, silakan. Yuk, siapa yang membaca, no? Yuk, sudah mulai ini ya, gerimis ya. Sudah gerimis ini. Yuk, silakan adik-adik. Kalau nggak ada, nanti kalian siap-siap nih jawab ya. Masih semangat ya? Bismillah, semangat yuk. Tinggal sebentar lagi. Yang pertama, sudah berjalan 3 pekan, kegiatan belajar mengajar mulai aktif kembali setelah kemarin liburan semester. Anda memiliki tugas yang harus dikumpulkan besok. Akan tetapi, Anda merasa lelah karena berbagai kesibukan dan kegiatan di sekolah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan tugas dan beristirahat dengan alasan sakit. B. Meminta teman untuk menyelesaikannya. C. Berusaha menyelesaikan tugas meski lelah. Dan D. Menunda tugas hingga hari berikutnya. Jawabannya apa, adik-adik? C. 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 Ya, benar sekali. C. Berusaha menyelesaikan tugas meski lelah. Ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik orang yang motivasi belajarnya tinggi, terus punya kemandirian, punya tanggung jawab. Yang tadi kita pelajari ya ada 7 poin, kira-kira seperti itu. Terus kemudian nomor 2. Bagaimana sikap Anda jika di sekolah ada aturan tentang berpakaian seragam yang harus dipatuhi setiap hari? Akan tetapi, Anda tidak menyukai salah satu warna seragam dan motif batik sekolah Anda, ya. Karena menurut Anda warna dan motifnya itu membuat warna kulit Anda cenderung gelap, tidak cerah. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya A. A. Ya, mematuhi aturan tersebut setiap hari meskipun tidak menyukai warna dan motifnya. Apakah ini juga terjadi di kalian? Enggak ya? Enggak. Mudah-mudahan enggak ya, adik-adik ya. Jadi
ketika menjawab pertanyaan, ini diusahakan cari jawaban yang paling terbaik di antara jawaban-jawaban yang lain. Seperti itu. Oke, next. Mana ini? Nomor 3. Anda melihat teman bertengkar dengan teman lain, padahal Anda tahu teman Anda tidak bersalah. Apa yang akan Anda lakukan? B. B. Ya, B, B, benar B, B. sekali. Ya, benar sekali. B. Melerai dan mendamaikan keduanya dengan baik. Karena bertengkar akan meninggalkan dendam di antara keduanya. Seperti itu ya, harusnya seperti itu. Tapi kalau realitanya kalian malah apa ya, mengadu domba ya jangan ya. Atau malah menyoraki, jangan sampai seperti itu. Mari kita senantiasa menjadi pribadi yang baik. Nomor 4, Anda menemukan dompet milik teman Anda yang hilang dan setelah dibuka isinya terdapat sejumlah uang. Ya, sekitar 200 ribuan gitu ya. Beberapa koin 500-an dan kebetulan Anda sedang tidak punya uang. Apa yang akan Anda lakukan? B. Mengembalikannya. Ya, berarti ini karakteristik yang apa yang dipunyai dalam pribadi kita? Kejujuran, seperti itu. Nomor 5, Sari Puspita. Ada nggak namanya Sari Puspita? Ini Kak Nur ngarang aja ya. Ada nggak? Sari Puspita adalah siswi baru di sekolah Anda. Sari dengan berat hati pindah sekolah karena ikut ayahnya yang ditugaskan di luar pulau. Jika Anda melihat teman baru Anda, si Sari Puspita, yang nampak kesulitan beradaptasi di sekolah Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ini menyangkut interaksi sosial, ya. Apakah kalian akan mengabaikannya, menghindar, menunggu dia mendekati, atau mau menyapa? Ini juga ada sifat-sifat yang apa ya, introvert juga ya. Ada sifat yang cuek dan lain-lain. Apa jawabannya? D. D. Oke, menyapa dan mencoba mengajaknya berbicara seperti itu. Ini ciri-ciri orang yang punya interaksi sosial yang tinggi. Itu tidak menunggu disuruh ngomong, tapi dia itu proaktif dalam mengajak berkenalan. Walaupun itu orang asing atau tidak dikenal. Kemudian yang keenam, saat ada teman yang sedang sedih, apa yang akan Anda lakukan? Ini menyangkut emosi ya, dan A. empati. Apa? A. Iya, benar A. sekali. Menanyakan apakah dia butuh bantuan. Allah mudah dan siap-siap. Soalnya itu kurang lebih mungkin seratusan ya, dalam waktu nanti 25 menit atau setengah jam. Itu ya, Dek-dek ya. Jadi kalian siap-siap membaca cepat, teliti, tidak menuruti ego, atau tidak menuruti kebiasaan kalian yang negatif atau yang tidak positif. Gitu. Diusahakan yang terbaik jawabannya. Ketujuh, dalam suatu kegiatan sekolah, Anda melihat kekurangan pada persiapan apa yang akan Anda lakukan. Ini kalian akan membantu, menunggu arahan atau mengkritik, meninggalkan. Nah, biasanya kalau mengkritik kayaknya sering ya. Kalau ada kekurangan pasti dicemooh, dihibahin mungkin ya, dikritik. Coba jawabannya apa yang terbaik? A. Ya, benar A. sekali. A, membantu memperbaiki kekurangan tersebut. Jadi adik-adik yang ini yang ikut Bimbel Ainun Habibie, mohon untuk yang materi-materi seperti apa namanya ya, verbal ability ya, kosakata, sinonim, nanti malam minggu ya, nanti sama Kak Naba. Itu kalian harus menguasai juga ya tentang apa namanya
sinonim, persamaan kata, antonim, terus ada juga tentang angka-angka. Kalian juga harus belajar itu. Karena itu kan nggak didapatkan di kelas ya. Kalian juga harus belajar secara mandiri, nggak bergantung pada apa namanya ya orang lain. Jadi harus mandiri juga ya kalau sekiranya kurangnya di apa. Terus kemudian nomor 8. Jika Anda diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelas, bagaimana sikap Anda? B. 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 Ya, benar, menerima dan menjalankan tugas dengan baik. Kalau sekarang kayaknya kalau pemilihan ketua kelas pada nggak mau ya. Maunya santai-santai ya, tim santai atau tim Ya. anggota aja ya. Walaupun seperti itu, kalian juga harus jeli dalam menjawabnya ya. Jangan baper ya atau bawa perasaan. Oke, nomor 9. Ketika mendapat kritik dari teman Anda, bagaimana reaksi Anda? C. Mengabaikan, marah, menerima, C. atau mungkin C. C. Oke, menerima kritik tersebut untuk perbaikan diri, walaupun di dalam hati marah gitu kan. Walaupun di dalam hati apa sih kritik-kritik gitu kan nggak suka gitu. Tapi Anda harus belajar ya namanya orang ya. Kita juga harus sanggup menerima kritikan itu, walaupun itu nggak kita sukai. Biar kita punya kepribadian yang baik. Dan mungkin kalau kritikan itu tidak baik, kalian harus latihan untuk tidak dimasukkan ke dalam hati ya. Nanti malah takutnya kalau apa-apa dimasukin ke hati, kalian sakit hati, itu susah ya sembuhnya ya, adik-adik ya. Jadi kan ini mungkin belum punya masalah banyak ya, mungkin ya. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan sama teman-teman jangan sampai dimasukin ke hati, nanti akan dendam, akan menimbulkan doa-doa yang tidak baik ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kalian didolimi, disakiti, dimusuhin, gantilah dengan doa-doa yang kalian punya, yang kalian inginkan atau kalian cita-citakan seperti itu ya. Karena kalau kita mendoakan orang lain buruk itu kan akan kembalinya ke kita ya. Jadi hati-hati dengan doa. Kalau bisa ya didoain yang baik. Atau kalian punya keinginan apa gitu, pengen masuk ke Man IC, ya kalian setiap kalian beramal soleh atau merasa hatinya itu tersakiti oleh seseorang itu gantilah doa. Ya Allah, semoga aku jadi orang yang beruntung, bisa keterima di Man IC dan lain-lain. Atau misalnya nggak keterima di IC itu kalian apa namanya berdoa, ya Allah, semoga yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Ya, minta sama Allah yang terbaik gitu. Nomor 10, jika Anda menghadapi tugas yang sulit, apa yang akan Anda lakukan? Kayak A. tadi ya, menghadapi tugas yang berat ya. A. Nah, A. itu benar sekali. Mencoba menyelesaikannya dan bertanya jika perlu. Jadi orang yang punya kepribadian baik itu pantang menyerah, pantang putus asa. Ya, kalau belum mencoba ya belum tahu ya, gitu. Ini adik-adik juga kalau belum mencoba atau mau daftar Man IC aja takut belum dicoba gitu ya. Jadi harus latihan. Oke, selanjutnya mungkin soal-soal yang lain ya. Soal ini. Apakah sudah kelihatan? Belum. Belum. Oke, saya share lagi. Apakah sudah? Sudah. Oke, siap-siap. Tapi ini ya, adik-adik ya, sebelum kita mulai tadi ya, ada bentuk yang ABC kayak gini, pilihan ganda, ada juga yang setuju tidak setuju. Jadi adik-adik sudah tahu ya, yang penting tahu rumusnya, tahu strateginya, nggak asal milih atau nggak asal sesuai dengan apa ya,
ke realita kalian atau sesuai ego kalian. Jadi kalian harus pilih yang terbaik dari jawaban itu. Oke, ada yang mau Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau membaca ini soal? Biar Kak Nur nggak capek ini baca terus. Yuk, siapa yang mau? Atau tak tunjuk aja ya. Sekalian biar kenal. Ini masih ada waktu 15 menit. Kak Mailana Faizatur R. Yuk, silahkan nomor 1. Tony menambahkan tugas matematika harus selesai tanggal 10 Februari 2024. Deadline. Maka Tony Yuk, dicari yang terbaik. C. Kenapa, C? Kenapa jawabannya C? Melani? Melana. Kok Melani? Melana? Karena harus selesai tanggal 10 Februari. Iya, jadi kalau kita punya kepribadian atau karakter yang baik, kalau dikasih tugas deadline-nya atau masa tenggatnya tanggal 10 Februari, kalau bisa sebelum tanggal 10 itu kita kerjain gitu ya. Kita udah selesai. Ya maksimalnya pas tanggal itulah maksimal. Oke, baik sekali Mbak Mailana, terima kasih. Selanjutnya, nomor 2, Kak Tias Iroh Nur Lailah. Ini namanya ada Nurnya. Ya, silakan, Kak Nur Lailah Cahaya Malam. Ketika saya gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya Mau menyalahkan atau menenangkan diri atau sedih atau introspeksi dan memperbaiki. Apa jawabannya? D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Iya, benar sekali. Kenapa pilih itu? Kak Nur, Kak Tias. Karena yang terbaik gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Kak David Adi Purnomo. Kalau tadi ada Cahaya Bulan, ya Nur Laila Cahaya Malam. Sekarang Kak Adi Purnomo, Bulan Purnama ya. Nomor Silakan 3 Kak ya, Kak. David. Nomor 3. Bila ada teman yang salah memanggil nama saya, maka saya Yuk, tersinggung apa enggak? Pak Kak Purnomo, mana ini? Enggak ada suaranya. C, Kak David Purnomo. Apa jawabannya? C, C, B. Ya? C? C. Oke. C. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik. Oke. Oke, sip, sip, sip. Oke, selanjutnya. Kak Aimat Dias. Nomor 4. Ini saya scroll dulu. Jika ada hal-hal yang merusak rencana saya, maka saya C. Melakukan evaluasi menyeluruh. Oh iya, oke, sip. Benar ya, melakukan evaluasi. Nggak, nggak harus semuanya itu marah-marah gitu ya, atau sedih. Kalau sedihnya terus-menerus juga nggak baik ya, adik-adik ya. Secukupnya atau seperlunya aja. Terus nomor 5,
Kak Kundi, Kunarto. Lan Monarts dulu. Lan Monarts. Silakan, Kak Monarts. Nomor Yang 6 ya. gambarnya betul. Ya, dan nomor 5. Oh, 5. Di lingkungan sekolah yang baru, Titik-titik. Kalau orang saya yang perlu punya waktu untuk interaksi mengenal sosial. teman-teman baru. Oh, berarti ini termasuk jadi interaksi sosial yang rendah itu ya, Kak Anu ya. Kalau orang punya yang tinggi kira-kira yang mana? Yang tadi Kak Nur contohin, ya tidak usah disuruh ngomong, dia itu ngomong gitu kan. Terus mau berbaur, bergaul. Terus kalau ada orang yang baru, dia itu langsung apa ya, mengajak ngobrol gitu loh. Tidak saling menunggu. Apa kira-kira jawabannya? C. C ya. Saya langsung mampu akrab dengan teman-teman baru saya. Hati-hati ya dalam menjawab ya. Jangan sampai mungkin karakter kita kalau ada orang baru kalau nggak apa disuruh nomor atau menunggu gitu ya. Terus nomor 6. Kak Gundi, Kunarto. Nomor 6. Bu. Jawabannya A. Ye. Kak Gundi. Ini Kak Gundi nepok gurunya atau? Oke, Bapak suaranya beda ini. Nggih Pak Ye. Guru, salam hormat nggih Pak Guru. Wah, C, Bu, ini ye. nggih, benar sekali. Mengikuti aturan dan melaksanakan dengan baik. Wah, Pak gurunya semangat nih, adik-adik harus semangat ya. Jangan sampai kalah ya sama Pak gurunya, harus semangat. Oke, pangapunten nggih Pak Gundi Betul nggih. menapa, Bu? Sami-sami. Oke. Kemudian selanjutnya Kak siapa lagi ya? Kak Hanan. Selanjutnya Ya, Kak Hanan. Oh ya, belum Kak Nur ini ya. Yuk, nomor 7. ketika ada masalah di organisasi yang saya ikuti dan berkaitan dengan tugas kewajiban saya, maka saya B. tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Oke, benar sekali. Nanti diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak. Siapa tadi? Kak Hanan. Kak Hanan. Tak kira Ya, Hanan itu cewek. Cowok ya. Oke, ya, tetap bertanggung jawab. Oke, nomor 8. Kak, siapa lagi ya? Kak Vanessa Anggraini. Roni adalah anggota OSIS ketika rapat OSIS berlangsung dan anggota diminta menyampaikan ide, maka Roni Ya, berminat. berminat menyampaikan ide gagasan meskipun nantinya ide tersebut belum disetujui gitu ya. Harus berani, harus percaya diri. Dan tadi ya, seorang yang punya kepribadian yang baik itu karakter itu juga ada apa namanya tadi percaya diri, terus mandiri, kreatif gitu. Selanjutnya nomor 9. Putri. Kita masih ada waktu 4 menit lagi ya. Nomor 9. Putri, apakah putrinya tertidur?
Iya kali Kak, kan itu kan. Iya kayaknya ya. Yuk, siapa yang mau lagi yuk? 4 menit lagi yang mau jawab. Mungkin siapa lagi ya? Coba tak cari-cari lagi yang belum. Ih, sudah semua ya. Ini Kak Nur lihat kayaknya semakin sedikit nih yang mengikuti nih. Sebelas Ngantuk kali Kak, ngantuk Menghilang. ya, udah capek menghilang. ngantuk kali. Terima kasih yang masih stay on ya. Tinggal 3 menit, mungkin Kak Nur ya. Lanjutkan. Saya yang mana tadi ya? Oh ya, nomor 9 benar ya. Saya mengajukan usulan kepada teman saya, namun saya merasa usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah merasa kecewa, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut atau berusaha mencari pembenaran agar usulan saya tetap diterima. Apa yang paling benar? B. B, B. iya, benar sekali. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Oke, selanjutnya nomor 10. Ketika sedang presentasi di depan kelas, tiba-tiba lampu mati dan LCD mati, maka saya titik-titik. Ini cari yang karakternya kreatif gitu ya. Jadi kalau mati lampu, LCD mati itu bagaimana? Jawabannya apa kira-kira? D. Kreatif, solutif. B ya, mencari apa? Melanjutkan presentasi menggunakan alat-alat D lain. ya, ya, benar sekali. D, melanjutkan presentasi menggunakan alternatif alat-alat lain. Atau bisa juga apa namanya pindah ke pembelajaran alam ya di luar kelas. Jadi nggak bergantung pada LCD. Ada solusi-solusi yang kreatif lah dari orang tersebut atau apa namanya teman yang sedang bertugas jadi apa ya pemimpin presentasi. Oke, selanjutnya nomor 11. Setelah selesai mengerjakan tugas dari guru saya titik-titik. Walaupun realitanya tidur ya mungkin ya atau scroll FB, IG, TikTok dan lain sebagainya. Apa yang kira-kira? Tapi ini dalam konteks ini ya, pas ujian gitu ya di dalam kelas. Kan nggak mungkin mengakses jejaring sosial atau kalau tidur pasti ya. Kira-kira jawabannya apa? D. 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 Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan. Tuh. Nomor 12. Ketika mengerjakan soal-soal yang sulit saya, jawabannya apa? C. C. Iya, benar C. sekali. Nomor 13, jika dalam diskusi kelompok ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda, sedangkan saya ketua kelompok, maka saya, A. ya, loh, kok A? Maaf. C. D. C. C. Ya, itu. Makanya hati-hati ya nanti. Kita selesaikan sampai 15 ya. Saat sedang berjalan melewati kerumunan adik kelas yang sedang berkumpul, maka saya, D. yang terbaik B ya, meminta izin dan permisi dengan senyum. Nomor 15, saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap tugas mereka. Sikap saya? D. D ya, menasihati D. agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Kalau ini apa namanya kita menyelesaikan secara mandiri dulu. Kalau tidak bisa baru kita melaporkan kepada guru. Seperti itu ya. Jadi ada runtutannya. Jadi Kak Nur kira sudah cukup, waktunya juga sudah habis dan ini pertemuan kepribadian terakhir ya. Insya Allah materinya mudah-mudah ya adik-adik ya dan adik-adik juga udah bisa menjawab semua soal dengan baik. Tinggal nanti adik-adik materi apa yang kurang silakan dipelajari sendiri. Terus kan sekarang sumber belajar banyak ya, bisa dari sosial media dan lain sebagainya atau YouTube seperti itu.
Ada yang ditanyakan sebelum di close atau sebelum closing? Pesannya itu ya, baca cepat, dengan teliti, cepat dan teliti, dan dalam waktu yang sesingkat itu kalian bisa mengerjakan sekitar mungkin ya waktu 25 sampai 30 menit kalian bisa mengerjakan sekitar soal 50 ke atasan lah ya, di bawah 100, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan nanti sukses di SNBDP ya, Dek-dek ya. Minggu depan sudah tes, persiapkan fisik mentalnya dengan baik ya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah yang terbaik gitu. Amin. Amin, amin. Kurang lebihnya Kak Nur mohon maaf. Kak Nur tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.